berjumpa lagi bersama saya. Saya atas nama Lydia Paskaliana Hadia dengan NPM 2020161. Saya dari kelas 2020D. Saya mahasiswa semester ganjil Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana di video ini saya akan menjelaskan 4 topik pembahasan, yakni yang pertama tentang topik konsep hakikat filsafat dalam Pancasila, dan untuk yang kedua mengenai hakikat dari sila-sila Pancasila, dan untuk topik yang ketiga arti dari 5 lambang sila Pancasila. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai konsep hakikat filsafat dalam Pancasila, di mana di sini dijelaskan bahwa filsafat itu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, tetapi suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Dan di sini juga dijelaskan sebagai usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Selain itu juga dijadikan sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk topik yang pertama. Kita lanjutkan untuk topik yang kedua, mengenai hakikat Pancasila dari sila-sila Pancasila. Di mana di sini dijelaskan untuk yang pertama dari sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung hakikat dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar, yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Dan untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di sini dijelaskan bahwa kemanusiaan itu berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudi, yang mempunyai potensi, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi inilah manusia itu menduduki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Dan adil itu mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan itu didasarkan atas norma-norma yang objektif, apalagi sewenang-wenang. Dan untuk sila yang ketiga, itu persatuan Indonesia, di mana di sini persatuan Indonesia itu ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang dimaksudkan ini, bangsa yang mendiami wilayah Indonesia itu bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wilayah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia itu merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Dan yang keempat, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana di sini kerakyatan itu berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu. Dengan hubungan sila keempat bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan itu berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Permusyawaratan itu ialah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.
dan perwakilan itu suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur pengusaha turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan perwakilan. Dan yang kelima, sila kelima itu bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi maupun kebudayaan. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan untuk topik yang kedua ini. Baik, kita lanjut topik yang ketiga, yaitu mengenai arti dari 5 lambang sila Pancasila. Dalam sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, lambang bintang emas. Di sini dijelaskan bahwa bintang itu diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia, dan bermakna bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa yang religius, di mana di sini diterapkan bahwa percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, hormat menghormati, hidup rukun, bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda itu tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dan dalam sila yang kedua, yaitu rantai, berkat melambangkan setiap manusia, laki-laki dan perempuan yang membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Dan yang ketiga, pohon beringin, di mana di sini dijelaskan bahwa sila ketiga di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Dan yang keempat, lambang banteng sila keempat, yaitu diartikan bahwa hidup hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan yang kelima, padi dan kapas, di mana di sini dijelaskan bahwa kebutuhan dasar setiap manusia itu yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Oke, baik, sekian saja penjelasan untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.